مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. نشكر الله عز وجل بنعمته لا تحصوها. Ikhwatul iman, jamaah Al-Hujjah yang insyaallah senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kenikmatan iman, kenikmatan untuk selalu haus akan ilmu menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa meluangkan waktu untuk berinvestasi amal melewati ilmu ini. Maka di kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang kajian kita, yaitu kitab Minhajul Qasidin yang akan bahas tentang rahasia zakat dan sedekah. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita tahu bahwasanya zakat min arkanil iman, salah satu dari rukun iman yang mana disyariatkan kepada muslimin. Bahwasanya zakat itu dari kata zakayu zaki yang bermakna mensucikan. Di surah At-Taubah 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka. Maka ikhwatul iman, sesungguhnya esensi zakat, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajarkan kita tentang syariat zakat ini. Zakat ini adalah salah satu hal yang sangat urgen sekali bagi kita seorang mukmin yang paham sekali bahwasanya di dunia ini segala konsekuensi Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Maka sangatlah patut bila mana ketika ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, maka bila mana kita tahu bahwasanya zakat ini adalah salah satu hal yang mendidik manusia untuk tidak sombong, untuk lebih memahami empati terhadap sesama, untuk tidak kikir, untuk lebih memahami tentang bagaimana solidaritas untuk membantu sesama. Selain daripada zakat ini adalah maknanya mensucikan, zakat juga bermakna tumbuh. Maka ikhwatul iman, esensi zakat adalah bagi seorang mukmin, tentunya kita berharap bahwasanya dalam perjalanan hidup kita, kita mampu tumbuh untuk lebih baik lagi tentang akhlak kita, tentang ilmu kita, tentang tindak tanduk kita. Dan zakat ini mengajari kita bahwasanya makna tumbuh itu sendiri adalah bagaimana menumbuhkan rasa toleransi kita, rasa tasamuh kita, rasa memiliki terhadap kepedihan atau kekurangan yang dirasakan sesama kita. Tentu kita pahami bahwasanya makna zakat memang lebih sempit daripada makna sedekah, sedekah, atau kita berinfak. Kalaulah infak, makna infak lebih luas. Karena infak di situ tidak ada batasan waktu, sedangkan ikhrajul mal, ketika kita mengeluarkan harta dengan miqdar, dengan takaran tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat, kemudian diberikan muzaki, memberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan juga, itulah zakat. Dan terlebih bahwasanya ketika kita memberikan sesuatu terhadap orang lain, makna memberi ketika kita tahu bahwasanya dengan iman, pastilah kita tahu bahwasanya ketika kita memberi, Allah akan membalas kebaikan yang kita berikan terhadap sesama. Berbeda mungkin dengan orang yang tidak punya iman. Ketika dia memberikan sesuatu,
entah itu hartanya, entah itu sesuatu yang dianggapnya berharga, maka dia akan menganggap bahwasanya sesuatu yang diberikan itu akan berkurang, bahkan akan hilang. Tetapi tidak bagi orang yang punya iman. Maka bersyukurlah bahwasanya atas turunnya syariat zakat ini, di mana kita berharap bahwasanya ini akan mendidik kita untuk menjadi orang yang senantiasa berusaha mensucikan diri. Tidak ada dari kita manusia yang bersih dari dosa. Karena itu kenapa banyak orang yang bisa jadi ketika dalam waktu perjalanan hidupnya, mungkin dia dalam kondisi nol, dia tidak punya apa-apa, dia miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia harta lebih. Maka bila tidak dididik dengan syariat zakat, infak, sedekah, bisa jadi akan membuat orang itu lupa diri. Akhirnya apa? Lupa berbagi. Akhirnya apa? Dia bahkan lupa untuk tahu, paham bahwasanya harta yang dimilikinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang memaknai infak, sedekah, zakat ini dengan iman, maka sungguhlah mereka akan mencintai syariat ini dan ingin selalu mengamalkannya. Dan juga kalaulah kita tahu ketika ada konsekuensi kewajiban, maka bila ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka akan diberikan ancaman yang luar biasa. Dalam surah At-Taubah ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adz-dzahab wal fiddah wa la yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ikhwatal iman, sungguhnya apa yang kita pakai ini, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa baju yang kita pakai ini pun akan usang, harta yang kita miliki akan sirna. Tetapi sesungguhnya ketika kita memberikan sesuatu, maka itulah yang akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Maka kita pahami bahwasanya bersyukurlah bagi orang-orang yang paham tentang makna syariat ini, hingga dia paham dan ingin memahami. Ketika dia ingin memahami bahwasanya janganlah sampai kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang lalai, hingga bahkan tidak tahu bagaimana kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan syariat Islam. Maka ikhwatal iman, zakat juga menumbuhkan esensi bagi diri manusia untuk memperdulikan orang lain. Dalam arti kita tahu bahwasanya apa yang kita miliki dari uang, dari beras saja yang kita masak kemudian kita makan, di situ ada keringat orang lain. Tidaklah manusia itu mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Semuanya pasti berkaitan dengan orang lain. Disitulah kenapa syariat ini memahamkan kita bahwasanya di dalam harta kita ada hak orang lain. Maka disampaikan wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang yang bisa jadi tidak mendapat bagian atau tidak minta. Maka ikhwatul iman, kita pahami bahwasanya kalaulah kita tahu di dalam harta kita ada hak orang lain, maka kita akan lebih berhati-hati. Dan kita juga akan mawas diri untuk bagaimana caranya untuk mengetahui syariat ini. Tentu banyak ikhtilaf tentang misalkan zakat profesi. Apakah zakat profesi ini ada atau tidak ada? Sedangkan zakat itu ada nisab, ada haul, dan sudah dimiliki penuh selama setahun lebih. Dan itu milkut tam, yang sudah kewajiban dia, hutangnya sudah dilunasi, tanggungan dia sudah lunas. Maka itu harta dia, kalau sudah sampai 1 tahun maka dikeluarkanlah zakat itu. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, dalam zakat ini juga kita memahami esensi bahwasanya ketika kita memberikan orang lain kebahagiaan, kita memberi kebahagiaan, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan itu. Karena sejatinya ikhwatul iman rahimakumullah, tidaklah orang itu mendapatkan hati yang bahagia kalaulah dia tidak berbahagia dengan kebahagiaan orang lain.
kebahagiaan itu akan sempurna bila mana kita mampu membahagiakan orang lain. Karena itulah luar biasa dalam syariat ini, di mana zakat, infak, sedekah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang mana kita yakini bahwasanya itu semuanya adalah bernilai ibadah yang akan diberi ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita tahu bahwasanya hak-hak muzakki untuk diberikan kepada orang membutuhkan, yang dimana disampaikan di surah At-Taubah ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ila akhir ayah. Bahwasanya di dalam ayat ini disampaikan tentang kalimat as-sadaqat, sedekah. Tapi sedekah di sini diartikan, para ulama menafsirkan semuanya sepakat bahwa ini adalah zakat. Yang mana zakat itu diberikan hak-hak terhadap orang-orang miskin. Bahkan amil zakat, orang-orang yang berjuang berkeringat untuk membantu mendistribusikan zakat. Kemudian para mu'allaf, di mana kita tahu bahwasanya merangkul hati mereka ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah, kita saling membantu, saling memberi kepada orang-orang yang mu'allaf. Kemudian orang-orang yang berhutang, bila mana kita temukan orang-orang gharib, tetangga kita, sahabat kita yang mana mereka kesulitan dalam membayar hutang, maka zakat ini luar biasa maknanya, memang lebih sempit dari infak dan sedekah, tapi luar biasa bisa kita pahami bahwasanya terbantunya kita membantu sesama adalah bukti di mana Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya makna solidaritas yang sangat tinggi dalam Islam. Kemudian tidaklah kita memberikan sesuatu itu bahkan dilihat dari jumlah. Artinya zakat memang lebih diutamakan terhadap orang-orang yang sudah mempunyai kafaah, kemampuan atau kekayaan. Dan kalaulah kita ingin memberikan kepada sesama yang tidak dibatasi waktu, itu adalah infak. Karena infak lebih kepada kita memberikan dalam bentuk materi, ikhwatul iman. Infak sendiri, di mana Rasulullah SAW banyak sekali hadis yang membahas tentang infak ini, bahwasanya ketika kita membelanjakan, karena makna infak adalah membelanjakan. Itulah kenapa ada istilah nafkah, bahkan yang kita berikan kepada istri kita itu adalah infak yang akan diberikan pahala yang luar biasa. Maka orang yang bisa jadi dia sempit dalam kehidupannya, atau tidak tercukupi, atau tidak berlebihan dalam hartanya, dia tetap mampu bisa melakukan infak ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang menafkahkan baik di waktu lapang maupun sempit. Maka infak ini adalah bagian sinyal iman bagi seorang mukmin yang paham betul. Kalaulah disampaikan Rasulullah SAW, as-sadaqatu burhan, bahwasanya sedekah itu adalah bukti, pembuktian daripada iman. Sedangkan iman itu tentu tidak kadang-kadang, iman itu setiap hari, setiap saat. Maka itulah kenapa Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika pagi hari ada dua malaikat yang mendoakan para hamba-hamba Allah, di mana malaikat ini mendoakan, kalaulah ada orang yang munfiqan, memberikan nafkah, infaknya terhadap sesamanya, maka dia akan didoakan oleh malaikat. Munfiqan khalafa. Maka orang-orang yang mau memberikan hartanya, sebagian hartanya, agar diganti, bayangkan, ini malaikat yang mendoakan. Dan bila mana malaikat sudah mendoakan, insya Allah mustajabud doa, akan terkabul doanya. Tetapi di pagi hari itu juga ada malaikat yang mendoakan bagi orang-orang yang memegang hartanya dalam artian bakhil, yang tidak ingin berinvestasi amal melewati infak atau sedekah, maka didoakan pula kerusakan, mumsikan talafa. Maka ulama berbeda penyampaian tentang apa yang dimaksud dengan talafa, rusaknya ini di mana. Ada menyampaikan bahwasanya rusak harta yaitu hilang musnah,
Jadi orang yang bakhil, ya pelit, yang dia mengumpulkan hartanya yang tidak pernah bahkan tidak terbesit, atau kalau dia memberikan sesuatu dia akan merasa rugi, maka hartanya akan musnah, hilang. Atau makna lain bahwasanya talafa di sini adalah dicabutnya keberkahan dari harta tersebut. Mungkin hartanya banyak, tetapi kita tahu bahwasanya banyak orang-orang yang memiliki harta luar biasa besar, jumlah nominalnya luar biasa, tetapi kita tahu bahwasanya ketamakan dari orang yang memiliki harta tersebut hingga dia bahkan mengambil lagi yang bukan miliknya. Ya, akhirnya mungkin terjerat hukum, korupsi lah, atau dihilangkan kenikmatan dari harta yang dimilikinya. Dia mempunyai banyak harta, rumah mewah, mobil banyak, tetapi dia punya penyakit yang mana penyakitnya tidak boleh makan sembarangan. Kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang dilarang makan ini, dilarang makan itu. Mungkin dia akan mengatakan, dulu waktu saya masih muda belum punya apa-apa, aku mampu makan apa saja, tapi aku nggak bisa beli gitu, karena mungkin waktu itu belum punya. Tapi sekarang aku sudah punya segala-galanya, aku bisa membeli makanan apapun, tapi sudah dilarang sama dokter. Itu kita tahu bahwasanya keberkahan dari sesuatu itu ketika yang sedikit itu terasa nikmat, ikhwatul iman. Banyak orang-orang yang mungkin hartanya tidak banyak, tetapi mampu menikmati harta tersebut. Dan itulah dari kenikmatan qanaah, merasa cukup, dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena kalaulah kita merasa qanaah, maka kedudukan kita, kata ulama, seperti orang yang punya harta banyak. Atau kita tahu misalnya raja itu punya segala-galanya, tapi orang qanaah dia merasa memiliki segala-galanya. Artinya yang diberikan Allah yang sedikit itu disyukuri. Maka zakat ini adalah syariat yang harus kita pahami tentang bagaimana ketentuannya. Kemudian dikatakan bahwasanya ini adalah dari kewajiban-kewajiban yang bermakna ubudiyah. Di dalam kitab ini disampaikan adab dalam berzakat, adab batin. Maka batiniyah seorang yang muzaki ini dituliskan di sini. Yang pertama adalah dia harus memahami maksud dari zakat. Bahwasanya ada 3 hal maksud dari zakat. Yang pertama adalah untuk menghilangkan sifat kikir yang merusak. Kalau kita sudah burhan membuktikan kecintaan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita berikan terhadap orang-orang harta kita, itu menunjukkan iman kita sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Karena ketika kita diberikan Allah luar biasa, kenikmatan yang tidak mampu kita hitung bahkan, dan kita mampu berbagi untuk itu menunjukkan bahwasanya kita mengungkapkan rasa syukur itu dengan berbagi, dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Dan ini sebagai ujian bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah dengan mengeluarkan sesuatu yang dicintai. Ikhwatul iman, digarisbawahi, sesuatu yang dicintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita akan mendapatkan kebaikan bila mana kita memberikan sesuatu yang memang kita cintai. Tapi kalau kita memberikan sesuatu yang memang itu kita nggak butuh, kita memberikan sesuatu yang memang kita anggap itu tidak berharga, ini berbeda. Lan tanalul birra, maka hamba tersebut tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna. Lan tanalul birra, bahkan sekali-kali tidaklah dia mendapatkan kebaikan. Kenapa? Dia memberikan sesuatu yang al-baqi, apa yang kita tahu saya sisa-sisa misalkan. Ada orang-orang yang dianggap kaya raya, mungkin orang yang sudah miliaran, kemudian dia memberikan hanya 20.000 misalkan, 30.000 atau 50.000. Dia merasa bahwa itu bukan uang yang berharga begitu. Maka memberikan sesuatu yang dicintai adalah ketika kita merasakan bahwasanya ini berat mengeluarkannya, atau ini adalah sesuatu yang berharga. Tapi tidaklah seorang mukmin yang punya iman yang kuat dia mengeluarkannya kecuali dengan rasa cintanya kepada Allah, pembuktian burhannya, dan itu dibuktikan dengan mengeluarkan sebagian hartanya. Adab-adab batin yang lainnya adalah merahasiakan zakat yang dikeluarkannya. Ini adalah menjaga hati agar tidak dihinggapi rasa riya. Meskipun kita tahu bahwasanya kalaulah kita mengeluarkan dilihat orang tidak ada masalah, yang penting hatinya. Tetapi merahasiakan pemberian kita terhadap orang lain itu lebih baik. Dan kemudian tidak merusak zakat dengan menyebut-nyebut zakat yang dia keluarkan. Ada orang-orang yang berbagi tetapi dia menyebut-nyebut, mengungkap
mengharapkan pemberiannya. Atau misalkan ketika dia berinfak, kalau dia berinfak terhadap bangunan masjid yang lagi dibangun, kemudian dia menyampaikan bahwasanya itu bangunan itu sebagian besar adalah harta saya. Dia ingin semua orang tahu. Maka ini hati-hati ikhwatal iman, yang kalaulah kita mengeluarkan kalimat itu karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dibanggakan orang, maka akan terhapus pahala kita yang sangat disayangkan. Seharusnya itu pahala yang kita akan raih di akhirat kelak. Dan kemudian kita menganggap remeh sesuatu yang kita berikan. Janganlah kita menganggap sesuatu itu besar. Ikhwatal iman, sesungguhnya harta semua yang kita miliki di sini, kita tahu bahwasanya itu adalah titipan. Ketika kita tahu bahwasanya itu titipan, maka kalaulah yang memberikan harta itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, minta kita mengeluarkannya, ya kita keluarkan lagi dengan tanpa rasa seperti kita kehilangan atau merasa kita berbangga dengan itu adalah sesuatu yang besar yang aku bisa lakukan. Tidak. Karena sesungguhnya menganggap perbuatan yang kita berikan itu adalah perbuatan yang kecil. Kita menganggap itu adalah perbuatan yang kecil. Sebab orang yang menganggap hebat terhadap sesuatu yang dia berikan akan timbul yaitu ujub, bangga terhadap diri sendiri. Sedangkan hal yang ma'ruf tidak akan sempurna kecuali 3 hal. Jadi 3 perkara yang mana hal yang ma'ruf tidak akan menjadi sempurna. Apa? Menganggapnya kecil, kemudian segera melakukannya, dan merahasiakan. Jadi kalau kita ingin sesuatu kebaikan, kullu ma'rufin sadaqah, kata Rasulullah sallallahu yang sampaikan sabdanya bahwa segala kebaikan itu bahkan sedekah. Hal sederhana saja, senyum kita itu sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Bahkan senyum saja. Senyum itu adalah sedekah. Karenanya lebih luas lagi bila mana infak adalah berupa materi, maka sedekah itu bisa bermakna luas. Kita memberikan idkhalus surur, orang yang kita bantu dan dia merasa bahagia, senang, itu sedekah. Ada juga bahwasanya hadis sampaikan bahwasanya di tasbih kita, tahlil kita, itu adalah sedekah juga. Zikrullah itu adalah sedekah juga. Maka ikhwatul iman, hal-hal yang membawa kebaikan kepada seorang hamba, yang mana insya Allah itu akan memenuhi mizan timbangan amalnya, maka haruslah dengan 3 hal ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yaitu menganggapnya itu kecil, atau menganggap bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu adalah atas ma'unah, atas pertolongan Allah. Bukankah kita selalu berdoa bahwasanya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husnu ibadatik ini adalah baiknya ibadah kita, kualitas ibadah kita dari hati yang ikhlas. Bukanlah kita minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inna, ya Allah tolong. Kita minta tolong kepada Allah untuk diberikan apa? Husnu ibadatik, yaitu kebaikan dari ibadah kita, supaya apa? Tidak tercemari dengan rasa riya, tidak tercemari dengan rasa sombong, atau bahkan ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena lillah, karena ingin dilihat, karena ingin dianggap besar oleh orang lain. Nauzubillah min dzalik. Kemudian segera melakukannya, artinya tidak menunda-nunda. Dimana kalau kita ingin melakukan kebaikan, itu pasti ada ujian yang luar biasa dari syaitan, yang mana syaitan, waswasus syaitan akan membuat kita menunda-nunda kebaikan yang seharusnya segera kita lakukan. Bila mana ada orang yang dia berat untuk mengeluarkan zakat, ikhwatal iman, biasanya adalah orang-orang yang memang taqarrubnya kepada Allah itu bermasalah. Artinya dia tidak dekat dengan ilmu agamanya, dan dengan, ataupun kalau dengan ilmu agamanya dia tahu, dia tidak mengamalkannya. Dia tidak paham bahwasanya yang mana yang dia raih sejatinya hartanya itu adalah harta yang diberikan kepada sesamanya. Makanya disampaikan dalam salah satu hadis, yaqul abd mali mali inna malahu min malihi, bahwasanya seorang hamba berkata, hartaku hartaku. Bukankah harta itu adalah 3, yang mana yang dia pakai akan usang, yang dia makan akan sirna, tetapi yang dia berikan kepada orang lain itulah harta yang nantinya akan kita raih di akhirat kelak. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, semoga saja kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa mencintai syariat ini dan senantiasa berusaha melakukannya dengan sempurna. Kemudian kita tahu bahwasanya ada adab-adab batin tadi. Yang pertama, dia harus mengerti makna zakat, kemudian merahasiakan atau supaya orang lain tidak terlalu melihat kebaikan itu hingga merusak keadaan hatinya. Kemudian tidak merusak zakat dengan menyebut-nyebut pemberiannya, menganggap remeh perbuatan zakat itu, artinya kita berusaha menganggap kecil yang kita kerjakan. Kemudian memilih harta yang paling baik, yang halalan thayyibah. Karena disampaikan bahwasanya di Al-Baqarah 267 bahwasanya disampaikan, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan kepada orang lain. Sungguhnya kalaulah kita tahu yang kita makan itu sesuatu yang baik, maka yang kita berikan pada orang lain seperti yang kita makan. Ketika kita tahu bahwa yang kita kenakan ini baik untuk kita, maka yang kita berikan paling tidak seperti yang kita pakai atau bahkan lebih bagus. Hanya saja sekarang ini banyak orang memberikan sesuatu yang sudah dianggapnya enggak terpakai atau rusak bahkan, auzubillah. Makanya ada istilah kalau kita memberikan baju bekas itu yang layak pakai. Layak pakai dari kacamata siapa? Kacamata banyak orang. Dilihat, oh itu masih bagus, itu masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya ada yang sobek atau yang robek, nah itu baru termasuk orang-orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Karena apa? Karena dia sudah berniat untuk memberikan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan di sini disampaikan bahwasanya janganlah kalian memilih hal-hal pemberian yang buruk-buruk. Dan kemudian ada yang harus diperhatikan ketika kita memberikan sesuatu yang baik terhadap sesama. Yang pertama adalah ini adalah berkenaan dengan hak Allah yang harus diagungkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kalau Allah yang merintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita, maka bukankah Allah akan membalas yang lebih baik juga? Kenapa kita tidak memberikan yang terbaik? Itu masalahnya. Banyak orang menganggap bahwasanya dia memberi sesuatu, tidak sejauh itu berpikir bahwasanya Allah yang merintahkan kita. Maka kita berikan yang terbaik karena Allah akan memberikan ganti yang terbaik. Anfiq unfiq. Engkau berinfak, maka aku akan ganti infakmu. Siapa yang mengganti? Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita saja kalau misalkan dijanjikan sama orang yang kita anggap kaya atau bahkan pejabat, tolong nanti kamu ganti genteng di masjid itu, nanti uangnya saya ganti. Kita akan berpikir, wah kalau dia yang minta saya untuk mengganti genteng itu, dia orang kaya, dia pejabat, pasti aku akan diberikan lebih. Kita semangat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, kemudian zakat. Maka kita berikan yang terbaik. Kemudian dia pahami bahwasanya kelak yang dia berikan akan dituai ketika di yaumil qiyamah, di hari akhirat kelak, bahwasanya dia akan memetik hasil yang dia berikan itu. Karena sungguhnya ada banyak kisah-kisah yang menarik tentang pemberian ini, berbagi ini, dari zakat, infak atau sedekah. Salah satunya adalah dari seorang tabi'in yang bernama Rabi bin Haytham. Ketika itu istrinya memasak masakan yang spesial, yang mana masakan ini susah dibuatnya, enak luar biasa, dengan bahan-bahan yang mahal tentunya. Ketika itu beliau diberikan makanan itu, ketika mau makan itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Rupanya yang mengetuk pintu adalah seorang pengemis. Bahkan pengemis ini majnun, gila, rambutnya acak-acakan, dan kemudian memberikan kode untuk minta makanan. Ketika itu anaknya yang lagi memberikan makanan kepada ulama ini, Rabi bin Haytham, melihat ada orang itu. Kemudian dia merintahkan anaknya berikan makanan ini kepada dia. Kemudian anaknya bilang, bukankah kita bisa memberikan yang lainnya? Ini makanan mahal, ini dibikin ibu dengan bahan-bahan yang mahal yang lama gitu. Sudah berikan saja. Maka diberikan, tentunya yang namanya pengemis dan bahkan dia gila, dia ambil sama piring-piring, dimakan, kemudian dilempar piring dan pergi. Kemudian anaknya menyampaikan bahwasanya bukankah kita bisa memberikan makanan yang lainnya? Yang mana pengemis itu juga, orang gila tadi juga tidak akan protes. Dia bahkan mungkin tidak bisa membedakan makanan enak, mahal atau tidak. Maka apa yang disampaikan oleh orang ini, seorang ulama ini, beliau menyampaikan, nak, bukankah
dia mungkin tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu tentang yang kita berikan terhadap orang tadi yang terbaik, yang kita anggap itu spesial itu. Maka Allah yang Maha tahu dan Allah lah yang akan membalas. Itu banyak sekali kisah-kisah yang menarik tentang kisah bahwasanya ketika kita memberikan sesuatu, maka keberkahannya akan didapatkan dari pahalanya, bahkan dari keajaiban yang kita bisa mampu raih seketika itu. Seperti dalam kitab Al-Faraj Ba'da Asyiddah, dikisahkan seorang ibu yang lagi menunggu anaknya safar. Anaknya safar jauh, lama sekali tidak datang-datang, hingga malam menjelang sampai besoknya. Ketika malam itu, ini ibu lagi mau makan malam. Sama seperti Rabi alaihissalam, ada yang mengetuk pintu, rupanya seorang pengemis, maka makanan itu diberikan satu porsi untuk orang-orang yang minta tadi, pengemis tadi. Apa yang terjadi ikhwatul iman? Besoknya anaknya datang dan mengisahkan sesuatu yang luar biasa, membuat ibu ini terkejut. Karena apa? Anak ini ketika safar dalam perjalanannya kemudian masuk ke sebuah hutan, di situ ada singa yang siap menerkam dia, yang sudah mengoyak-ngoyak kudanya, dan kemudian dia terseret oleh singa tadi, sudah siap diterkam. Datang tiba-tiba ada orang yang pakai baju putih dan kemudian mengajak singa itu untuk pergi. Tapi sebelum mengajak singa pergi, dia mengatakan bahwasanya suapan dengan suapan. Ketika itu diceritakanlah terhadap anak ini kepada ibundanya, kemudian ibundanya menyampaikan bahwasanya suapan dengan suapan. Sungguhnya ketika tadi malam aku memberikan suapan atau memberikan seorang pengemis makanan, dan itulah yang menyelamatkan daripada anak ini dari terkaman singa tadi. Ikhwatul iman, tentunya kita sendiri banyak yang merasakan dari keajaiban-keajaiban sedekah yang kita berikan, karena itu janji Allah. Janji Allah yang jelas-jelas, Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Hanya saja bagaimana takaran iman kita untuk mempercayai itu dan melakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena kita tahu bahwasanya kalaulah zakat ada haul, ada batasan waktu, maka kalaulah kita tahu sedekah itu burhan, pembuktian, maka kita ingin pembuktian itu bahkan tiap hari. Maka kita berpikir, apakah hari ini kita sudah berbagi? Jangan-jangan kita ini adalah orang-orang yang tidak berpikir jauh. Mungkin ya sudahlah, saya sedekahnya nanti hari Jumat saja di masjid, sedekah ketika sholat Jumat saja gitu. Kita tidak paham bahwasanya kalaulah kita setiap hari bahkan menyisihkan harta kita, karena jumlah daripada sedekah tidak ditentukan, infak tidak ditentukan. Kita memberikan 500 perak itu sudah infak. Kita berikan 1000, 2000 itu infak. Yang kalaulah mungkin kita bisa istiqomah, sesuatu yang istiqomah itu akan membuat keberkahan bagi pelakunya. Maka yang sedikit tetapi kita istiqomah luar biasa ikhwatul iman. Ada pula orang-orang yang bahkan jauh dari sifat ini. Ada sifat bakhil yang mana dia tidak paham maksudnya kebakhilan itu mendekatkan dirinya kepada neraka. Kenapa? Karena empati orang tersebut mati. Dia tidak merasakan bagaimana mungkin tetangganya lapar. Dia tidak tahu bahwasanya ada orang-orang membutuhkan daripada bantuan dia. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya laisal mu'min alladhi yasba'u wa jaruhu ja'ayun ila janbihi. Jadi ada tetangganya yang lagi kelaparan, dia kenyang dan tidur pulas karena kenyang. Tetangganya lapar. Disampaikan di sini bahwasanya laisal mu'min, dia bukan orang beriman. Bayangin ini juga sindiran keras. Dia nggak punya iman kalau dia tahu ada orang yang kelaparan dan dia makan dengan kenyang. Maka paling tidak kita pahami bahwasanya kalau kita hidup bermasyarakat, minimal kita tahu tetangga kita yang tidak mampu siapa. Dari mungkin berderet-deret rumah kita tahu yang paling membutuhkan siapa. Itulah makna ukhuwah, yang mana kita tahu kemudian kita membantu dan kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari hal tersebut.
Ada orang-orang juga yang disampaikan bahwasanya bagaimana dengan orang yang tidak punya dan ingin berbagi. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang bagaimana zikrullah itu. Zikir itu adalah sedekahnya. Ketika kita memberikan senyuman, itu adalah sedekahnya. Ketika kita membantu orang dengan keringat kita, peluh kita, itu adalah sedekah. Maka tidaklah berkecil hati bagi orang yang tidak bisa berbagi dari hartanya. Mungkin dia tidak bisa berbagi dengan hartanya, tapi dia bisa berbagi dengan tenaganya. Atau mungkin dia berbagi dengan ilmunya. Maka ikhwatul iman, dalam hidup ini tentunya kita pingin sekali bahwasanya apa-apa yang kita lakukan itu berbuah amal soleh. Karena banyak orang-orang yang mengejar dunia, mengoleksi kesenangan dunianya, ya sebatas hanya dunianya saja. Dia senang dengan mobil, kemudian dia koleksi mobil. Dia senang dengan tas, dia koleksi tas. Makanya di kitab Minhajul Qasidin yang sebelumnya disampaikan bahwasanya bagaimana seorang ulama Hatim Al-Asam menyampaikan bahwasanya aku ingin bahwasanya hobiku itu untuk mengumpulkan hasanat, kebaikan-kebaikan, bukan koleksi-koleksi barang yang hanya nantinya di dunia sudah sirna. Kalau kita ingin harta kita ikut kita ke dalam akhirat, maka tentunya kita akan perjuangkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu syariat yang terbesar daripada zakat, infak, sedekah ini, selain membuat dirinya tidak sombong, tidak kikir, adalah orang tersebut berakhlakul karimah, ikhwatul iman. Paling tidak dia tidak ingin hidup terlalu berlebihan. Karena ada orang-orang yang diberikan rezeki yang luar biasa, diberikan kelebihan yang luar biasa. Berfoya-foya dia mampu menghabiskan, misalkan satu hari dia habis 10 juta, dia bisa menghabiskan itu. Banyak orang-orang yang nominal 10 juta sehari habis itu ada. Nah, tapi kalau orang yang sudah punya rasa keilmuan tentang esensi pemberian dari infak sedekah itu, maka dia akan berpikir tentang bagaimana ini bisa aku gunakan untuk kemanfaatan yang lebih banyak. Tentu kita tahu bahwasanya jangan sampai kita penyesalan itu muncul di akhir. Masih bagus ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tadzkir atau mengingatkan kita tentang hal tersebut. Misalkan ada cerita tentang seorang yang diberikan kekayaan luar biasa, yang viral, Banat, saya lupa namanya, Banat siapa itu, bahwasanya dia pemuda yang kaya raya. Di akhir hidupnya, bukan ketika masa mudanya yang penuh dengan kemewahan itu, Allah memberikan ujian yang luar biasa, yang mana ujian itu justru mendatangkan berkah. Keberkahan apa? Dia kembali kepada Allah. Jadi dia divonis oleh dokter sakit stadium sekian, kanker stadium sekian. Akhirnya dia divonis akan meninggal sekian minggu atau bulan. Ketika itu dia baru menyadari bahwasanya bahkan sepatunya yang puluhan juta, mobilnya berapa puluh miliar, dia sadari betul bahwasanya apa yang aku bisa bawa. Dan akhirnya itu membuat dia sadar bahwasanya penantian yang sungguhnya adalah penantian nanti ketika di alam kubur dan kemudian di akhirat. Maka dia gunakan semua harta yang dia miliki, dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu kebahagiaan bagi seorang hamba yang diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari ujian yang dia terima. Maka bersyukurlah bagi kita yang masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hukuman yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi adab orang yang menerima zakat. Kalau tadi adab batin yang muzaki, sekarang adalah adab orang yang menerima zakat dan sedekah. Bagaimana adab-adabnya? Yang pertama adalah harus memahami bahwa Allah lah yang mewajibkan penyaluran zakat ini. Artinya Allah memberikan kewajiban ini untuk memakmurkan mereka. Maka mereka orang-orang yang diberikan zakat ini haruslah senantiasa bersyukur atas turunnya syariat ini. Dan kemudian ketika menerima itu, rasa syukur itu dimanfaatkan dengan lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan. Artinya memang kalau kita memberi seseorang itu tidak berharap ucapan terima kasihnya.
Karena sungguhnya bahkan kita memberikan dengan ikhlas, kita tidak butuh terima kasihnya. Tetapi bagi orang yang diberi adalah mengucapkan rasa syukur itu dengan berterima kasih pada orang yang memberinya. Kemudian dia juga harus melihat apakah harta ini adalah harta yang baik. Kalau dia tidak tahu, dia bisa menggunakannya. Tapi kalau dia tahu bahwasanya itu rupanya diberikan harta hasil korupsi misalkan, dia tahu betul bahwasanya oh ini orang ini bermasalah, harta ini enggak baik, maka adabnya orang yang diberi itu harus menolak. Bahkan sesuatu itu yang mungkin dia butuh. Tapi sungguhnya kalau misalkan ada seorang hamba yang mampu meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih baik. Jadi ini godaan memang. Ketika bagaimana kita tahu kita lagi butuh, ada orang memberi, tapi kita tahu pemberiannya itu tidak baik dari harta yang haram, maka kita menolak li wajhillah, karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti dengan harta yang bersih. Kemudian tidaklah kita meremehkan pemberian orang. Misalkan kalau kita diberi sesuatu yang kita anggap kurang baik, kemudian kita meremehkan dengan menyebut kekurangannya atau tidak mensyukurnya. Karena sungguh yang datang pada kita bila mana sesuatu itu datangnya dari orang memberi dengan keikhlasan, maka kita yang diberi wajib untuk mensyukurinya, meskipun itu sedikit atau mungkin yang kita anggap sesuatu yang kecil, tapi kita hargai dari apa yang diberikan oleh orang tersebut adalah dengan niat yang baik dan ikhlas. Dan di dalam hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, man tasaddaqa bi adri tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'udu ila Allah illa tayyib. Barang siapa bersedekah senilai sebuah kurma saja dari mata pencaharian yang baik, dan tidaklah dia memberikan itu kecuali dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah, maka kelak Allah Subhanahu wa taala fa innallaha yataqabbaluha biyamini, Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, dan artinya dengan meridhai apa yang diperbuat oleh hamba tersebut. Tsumma yurbiha li sahibiha kama yurbi ahadukum falwahu hatta takunu mithal jabal. Kemudian yang diberikan itu mengembangkannya sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan ternaknya, maka sedekah itu menjadi seperti gunung. Artinya yang kita berikan tadi, kalaulah itu misalnya kita memberikan sedekah terhadap orang yang saleh, maka ada baiknya kita memilih pemberian itu terhadap orang-orang yang memang dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu makanan, kita berharap itu menjadi daging, dan ketika dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Atau kalau kita memberi baju misalkan, wah ini baju diberikan pada orang yang dia rajin ke masjid, maka ketika dia ke masjid kita mendapatkan pahalanya. Dan pun tidak ada masalah kalau kita memberikan bahkan kepada orang yang kita anggap kurang baik, tapi dengan niat semoga saja pemberian ini bisa menyadarkannya. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, dalam hadis ini disampaikan bahwasanya kalaulah sedekah bahkan dari kurma, seperti kurma, tapi itu pencarian dia yang terbaik, artinya dia kasbuhu, ketika dia berupaya ikhtiar mendapatkan itu betul-betul ikhtiar yang jujur, amanah, dia mendapatkan itu dari keringatnya yang halal dan thayyibah. Artinya itu bukan harta yang subhat bahkan. Kemudian kita berikan kepada orang lain. Maka pilih harta yang seperti ini yang menjadikan kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan di hadis yang lain, inna shadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa taqi maitatasu. Bahwasanya sungguhnya sedekah itu benar-benar memadamkan kemurkaan Rabb dan menjaga dari kematian yang buruk. Apa itu kematian yang buruk? Nauzubillah, su'ul khatimah. Apa itu kematian yang buruk? Yaitu di masa akhir hidup kita justru tercerabut dari hidayah. Nauzubillah. Maka orang-orang yang mampu berbagi, kemudian dia betul-betul punya empati yang kuat, merasakan kesulitan orang lain, ini adalah orang-orang yang berhati mulia. Kemudian orang-orang inilah yang mampu memadamkan murka Rabb, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya. Kemudian disampaikan juga di hadis yang lain, tasaddaqu fa inna shadaqata fikakun minan nar. Keluarkan sedekah karena sungguhnya sedekah itu membebaskan dari api neraka.
membebaskan kita dari api neraka. Maka ikhwatul iman, banyak orang yang tidak paham bahwasanya ada kenikmatan yang memang sesaat yang kita mungkin kejar itu di dunia. Maka banyak orang yang mengejar hartanya, dia mengumpulkan hartanya, dia mengikuti hawa nafsunya, yang mana di dunia itu yang sangat sesat, tetapi akan mewariskan penyesalan yang panjang. Kenapa? Karena jelas bahwa dia mengumpulkan hartanya, kemudian dia mengeluarkan kepada kemaksiatan, pasti akan melahirkan penyesalan yang panjang. Tapi bagi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang Allah berikan rasa syukurnya dan kemudian mewujudkan syukur itu dengan berbagi. Dan ketika dia mampu berbagi, bersedekah, berinfak, dan paham tentang zakat dan mengeluarkan zakatnya, maka itulah orang-orang yang akan menuai kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat. Di mana banyak sekali saat ini kita melihat orang-orang yang kalaulah terlupakan atau lalai dari dunianya, maka mereka akan merasakan bahwasanya hartanya itu adalah satu-satunya akan menyelamatkan kehidupannya. Bahkan dia berpikir nantinya akan mampu menyelamatkan akhiratnya, tetapi tidak pada jalan yang seharusnya. Sampaikan bahwasanya harta yang kita berikan itu tidak mungkin berkurang. Rasulullah SAW menyampaikan, sedekah itu tidak membuat harta berkurang, justru menumbuhkan. Maka esensi dari kita memberikan sesuatu itu menyuburkan harta yang kita miliki, ibarat tumbuhan. Kalau kita tahu bahwasanya tumbuhan itu disiram, diberikan pupuk, maka dia akan tumbuh. Maka pupuk dari harta kita adalah sedekah kita, infak kita. Itu membuat harta yang mungkin sedikit yang kita miliki, tapi justru hidup. Hidup di sini artinya apa? Menjadi berkah. Yang sedikit cukup. Mau berangkat umroh cukup gitu kan. Mungkin bukan dari harta yang dia miliki, tapi ada orang yang memberikan dia rezeki untuk umroh misalkan. Maka hal-hal yang bahkan tidak bisa dicapai orang lain, dia mampu mendapatkannya, walaupun dilihat ini orang sepertinya nggak punya, tapi kok mampu beli itu, kok mampu berangkat umroh. Itulah kekuasaan Allah. Seperti dulu pernah ada di televisi, ada seorang guru ngaji yang sudah umurnya mungkin sudah 70 tahun lebih. Hobinya itu adalah infak berupa makanan setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat dengan gajinya yang pas-pasan, mungkin gajinya tidak sampai 1 juta, tapi setiap Jumat dia mampu membeli 100 bungkus nasi, dan setiap Jumat itu juga dia membagikan 100 bungkus nasi itu kepada orang-orang miskin. Ketika itu ditanya, "Bapak, apakah cukup dengan uang itu? Bagaimana Bapak berbagi dengan uang yang pas-pasan? Apakah rezekinya nggak habis gitu kan? Apakah gajinya nggak habis untuk berbagi?" Maka jawaban orang yang dipenuhi iman luar biasa. Beliau menyampaikan bahwasanya ya kalau gaji habis, tapi rezeki Allah tidak akan habis. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, lihat, pahami janji Allah Subhanahu wa taala sebagai janji yang tidak mungkin diabaikan, tidak mungkin diingkari. Makanya ketika dia berbagi itu dengan keikhlasan yang luar biasa dan rasa bahagia yang luar biasa. Jadi ada orang yang mungkin mampu berbagi tapi belum merasakan kebahagiaan. Karena apa? Mungkin di awal-awal dia masih merasa berat. Tapi ikhwatal iman, yakinlah bahwasanya ketaatan itu harus dilatih. Mungkin saat ini kita hanya mampu sedekah 5.000. Oh, besok bertingkat lagi 10.000. Lama-lama ketika kita menyampaikan dalam hati kita bahwasanya kita memberikan kualitas yang terbaik, kita berikan sesuatu itu yang besar, Allah juga akan ganti yang lebih besar. Karena kita tahu bahwasanya kaidahnya seperti yang disampaikan Rasulullah, sedekah itu tidak membuat harta berkurang. Dan kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mal al-ghina wa ta'mal al-ghina wa la tuhmil hatta idza balagatil hulqum. Makna hadis ini adalah, kapankah ketika kita ditanya sedekah yang paling utama yang mampu kita raih dengan pahala yang luar biasa itu kapan?
Nah, di hadis ini disampaikan bahwasanya ketika kita bersedekah di saat kita pertama kita sehat. Kemudian di saat kita mungkin pas-pasan, dikatakan di sini syahikhun tahsal faqra, kita dalam keadaan kikir dan kita takut harta kita berkurang di saat-saat itu. Ini contoh saat kita banyak rezeki, kita berbagi mudah. Karena kita mungkin dapat warisan atau kita dapat gaji yang mungkin dapat bonus. Wah, ini dapat uang banyak, ini berbagi mudah. Tetapi justru hal itu akan susah adalah ketika pas-pasan. Jadi yang kita miliki cuma seberapa. Nah, disitulah ketika kita mampu berbagi di saat kita kikir atau dalam keadaan kita merasa berat untuk mengeluarkan, tapi kita mampu mengeluarkan, maka sungguhnya ini adalah utamanya daripada pemberian itu. Allah akan memberikan kelipatan pahala yang luar biasa. Maka disampaikan bahwasanya al-masaqah, kesulitan itu, ketika kita maknai kesulitan itu, Rasulullah menyampaikan juhdul mukil. Jadi kita tetap berusaha baik dengan mengeluarkan zakat saat kita mukil, saat kita kekurangan. Nah, karena sesuatu yang berat untuk ibadah itu dan kita mampu melakukannya, kita akan dapat tambahan pahala. Saat kita mau ke masjid dalam keadaan sehat, cuaca bagus, seperti biasa, bagus kita ke masjid. Tapi ketika kita mungkin agak-agak kurang enak badan, kemudian cuaca dingin sekali, kita mampu ke masjid, itu luar biasa. Maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ketika kesulitan itu datang. Bahkan saat kita mungkin susah untuk mendoakan orang yang misalkan kita dizolimi sama orang lain, kita disakiti sama orang lain, tapi kita tetap mendoakan orang tersebut dengan doa-doa kebaikan, yang bisa jadi kita bisa memilih untuk mendoakan dia tentang kejelekannya, tapi kita masih memilih untuk mendoakannya dengan doa-doa kebaikan, itu akan lebih berasar kepada pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena idhamul bala ma'idhamil jaza, sebesar apa ujian yang engkau dapatkan, sebesar itu pula pahala yang akan engkau terima. Maka saat kita ditakut untuk mengeluarkan zakat, karena ada masa-masa di mana kita, ini uang saya kok pas-pasan, mau ngasih seorang berat, di situ kasih. Maka semoga saja Allah Subhanahu wa taala akan buktikan daripada keajaiban yang akan kita rasakan nantinya. Kemudian lagi ingin berharap kekayaan, pengennya mengumpulkan uang, tapi justru dia memilih untuk berbagi, maka Allah akan mempercepat kekayaannya. Karena kaya di sini bisa diartikan hartanya bertambah atau kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Bahkan saya pernah mendengar dari seorang Profesor Didin ketika itu bercerita bahwasanya sedekah ini, infak ini mampu mencerdaskan anak. Bagaimana hubungannya sedekah mampu mencerdaskan anak? Ini pengalaman beliau sendiri. Ketika itu di Surabaya ada seorang yang di sebuah rumah yang besar mewah. Di situ memang sudah terbiasa untuk infak di Basnas ketika itu, Badan Amil Zakat Nasional, dia memberikan sedekahnya. Tapi di situ tertulis dua nama, di mana ada nama majikan dan di situ ada nama pembantu. Yang nominal pembantunya ini lebih besar daripada majikannya. Penasaran kan? Ini bisa istiqomah setiap bulan infak dan lebih besar dari pemberian pemberian dari juragannya. Akhirnya ditanya, bagaimana ibu mampu melakukan ini? Apa ibu tidak merasa kekurangan? Alhamdulillah, justru saya merasa tercukupi dengan itu. Dan ditanya lagi, ibu anaknya berapa? Anaknya 5, kalau tidak salah 5. Di mana sekolahnya? Alhamdulillah anak saya semuanya sekolah gratis, dapat beasiswa. Prestasinya luar biasa. Ini menunjukkan keberkahan dari harta yang kita berikan tuh bahkan mampu dibawa kepada kecerdasan anak. Allah memberikan keberkahan di situ. Keberkahan daripada kebahagiaan yang diterima, yaitu jazanya anaknya diberikan kecerdasan. Kemudian keberkahan hartanya yang dia mungkin dilihat orang sedikit, tapi dia merasa kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan yang tidak lagi mampu kita hitung adalah bagaimana kenikmatan itu mampu membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ikhwatul iman rahimakumullah. Maka yang terakhir bahwasanya
kita tahu kita hidup di dunia hanya sementara, maka tentunya kita akan berusaha untuk bagaimana membawa hasil dari yang kita perjuangkan selama di dunia ini untuk kemaslahatan kita di akhirat. Kita tahu bahwasanya akhirat itu lebih utama. Maka jadikanlah yang kita miliki, kita syukuri, kemudian kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.